Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Prasuanda Manurung, SAB, peserta Lasar Angkatan 10, kelompok 2. Saya akan menjelaskan terkait dengan core value berakhlak yang salah satunya adalah kolaboratif dengan pengampu Ibu Yam Nur Mahlia SST MKes. Perwujudan perilaku kolaboratif. Ada beberapa instrumen terkait dengan aktivitas kolaboratif yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan, kemudian memuji keunggulan dan prestasi orang lain, membangun tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada setiap anggota tim secara profesional, mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela, bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan, mengakui saat berbuat kesalahan, mendorong rekan kerja, atasan atau bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi, membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja, mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Ini merupakan komponen instrumen dari perwujudan perilaku yang kolaboratif. Ada 6 kriteria kolaborasi. Yang pertama adalah forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Kemudian fokus dalam pelayanan publik. Ini merupakan contoh kriteria kolaborasi dalam hal berbagai aspek. Tahapan asesmen tata kelola kolaborasi ada beberapa. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi, kemudian mendiskusikan strategi untuk mencapai dan melaksanakannya. Ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka menciptakan kolaborasi dengan berbagai tim untuk mencapai dan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Panduan perilaku, indikator organisasi dengan budaya kolaborasi, pada akhirnya sifat dan karakter kolaborasi ini akan menjadi budaya ketika perilaku ini dilakukan berkali-kali dan menjadi sebuah suatu kebiasaan yang dapat dilakukan di instansi. Yaitu adalah staf sebagai aset berharga dan harus menghormati setiap pekerjaan, perhatian yang adil kepada staf yang mau mencoba dan mengambil risiko, masalah organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik, mendorong kolaborasi dan kerja tim antar divisi. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami. Artinya, dalam konsep indikator organisasi yang memiliki budaya kolaborasi, memberikan ruang kepada seluruh komponen untuk dapat memberikan aspirasi, untuk dapat menyampaikan gagasan, untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas secara kolektif dan kolegial. Aktivitas kolaborasi ini adalah ada beberapa yang dapat dilakukan adalah dengan perjanjian informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan. Tentu aktivitas-aktivitas ini juga dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, khususnya di bidang UKM dalam rangka kerja-kerja sama formal dalam melatih UMKM agar UMKM ini naik kelas, memberikan pelatihan yang untuk meningkatkan kemampuan dan skill baik di bidang handicraft, kearifan lokal, kerajinan tangan, sampai kepada pembuatan pakaian yang dapat memberikan nilai tambah
bagi pelaku-pelaku usaha di bidang UKM. Perjanjian, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, menyediakan peralatan, memberikan bantuan hibah, menerima bantuan teknis, memberikan bantuan teknis, menerima peralatan dan perencanaan yang terukur dan bersama. Ada proses menjalin kolaborasi tentu melalui proses dialog face to face, komitmen dengan proses, paham bersama, trust building, kemudian menetapkan outcome atau manfaat dari proses kolaborasi itu. Faktor keberhasilan kolaborasi tentu pembagian kekuasaan, kepemimpinan, strategi manajemen, kepercayaan. Penghambat kolaborasi ada beberapa, tentu dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas menjadi penghambat. Ketidakjelasan batasan masalah, perbedaan pemahaman, dan kesepakatan kolaborasi. Panduan perilaku kolaboratif memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah atau added value, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada. Praktek penguatan proses menjalin kolaborasi adalah penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, koalisi sosial, dan membentuk gugus tugas. Ini merupakan agenda-agenda mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai aktivitas akademis dengan universitas dalam rangka melakukan proses pengkajian untuk memajukan dunia UKM, khususnya di bidang yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan. Ini juga bagian dari bersinergi dengan pihak-pihak terkait dengan menyelesaikan pekerjaan agar memang setiap desa punya one village, one product di setiap desanya sebagai gerakan untuk memajukan UKM naik kelas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Prasuhanda Manurung, staf di bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batubara, berkomitmen melaksanakan core value berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan fungsi ASN, antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Batubara bisa, UMKM naik kelas.